IPE merupakan praktik kolaborasi antara dua atau lebih profesi kesehatan yang saling mempelajari profesi kesehatan lain dan peran masing-masing profesi kesehatan dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Interprofessional education dapat terjadi ketika dua atau lebih individu saling berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan serta belajar satu sama lain untuk menciptakan kolaborasi efektif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Melalui IPE ini diharapkan seluruh tenaga medis dapat berkolaborasi melalui disiplin ilmu yang berbeda-beda dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan nilai-nilai yang ada satu sama lain. Interprofessional Collaborative Practice atau ICP adalah suatu hubungan antar profesional kesehatan melalui pendekatan kolaboratif dengan pengambilan keputusan terkait proses pelayanan kesehatan. ICP sangat diperlukan untuk mempersiapkan para petugas kesehatan menjadi bagian suatu peningkatan dari kualitas pelayanan kesehatan. ICP merupakan proses kerjasama dari berbagai peran yang berfokus pada masalah klien. ICP dapat membentuk equality atau persamaan terkait dengan dimensi, peran, dan tanggung jawab serta kewenangan dalam memberikan pelayanan yang terfokus pada pasien atau patient-centered care. Menurut WHO, praktik kolaboratif dapat menurunkan komplikasi pasien total, LOS atau length of stay, ketegangan dan konflik antar perawat, pergantian staf, penerimaan rumah sakit, tingkat kesalahan klinis, dan juga angka kematian. Manfaat pembelajaran IPE menyangkut beberapa aspek, antara lain meningkatkan kerjasama tim dalam praktik kolaborasi, mengetahui hambatan dalam kerjasama tim, dan mengetahui tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Apa manfaat dari interprofessional education? Interprofessional education atau IPE memegang peranan penting dalam hal memperbaiki praktik kolaborasi di suatu negara dan dalam hal meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam bersikap kritis dan dapat profesional sejak dini. Adapun sistem kesehatan di suatu negara tidak hanya menyangkut satu aspek kehidupan, sehingga IPE berperan untuk menjembatani antar masalah aspek kehidupan yang berbeda-beda agar pemecahan masalah yang diambil tidak bersifat unprofesional. IPE memiliki tujuan mempersiapkan mahasiswa profesi kesehatan untuk mampu terlibat secara aktif dalam praktik kolaborasi antar tenaga kesehatan nantinya, di mana pembelajaran IPE ini mengajarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan sebagai tenaga kesehatan nantinya dalam berkolaborasi secara efektif. Pembelajaran IPE sejak dini akan membantu mahasiswa menanamkan kompetensi-kompetensi IPE secara bertahap, sehingga diharapkan ketika sudah bekerja di lapangan nantinya dapat mengutamakan keselamatan pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya. Bagaimana cara kita menjaga norma atau etika kepada rekan seprofesi maupun rekan berbeda profesi? Nah, bagi tenaga kesehatan ada beberapa cara terkait untuk menjaga norma atau etika kepada rekan seprofesi maupun rekan berbeda profesi. Adapun cara-caranya itu yang pertama, yaitu kita harus lebih meningkatkan pengetahuan dan apresiasi kita terhadap teman yang berbeda profesi. Lalu yang kedua, menghilangkan segala jenis stereotip yang ada kepada teman berbeda profesi. Lalu yang ketiga, meningkatkan komitmen kita untuk bekerja sama kepada stakeholder yang terlibat di dalamnya, baik itu rekan seprofesi maupun rekan berbeda profesi. Terdapat beberapa cara bagi tenaga kesehatan untuk menjaga norma atau etika dengan pasien dan keluarganya. Di antaranya, yang pertama, menempatkan kepentingan pasien dan keluarga di tengah pemberian pelayanan kesehatan interprofesi. Yang kedua, menghormati martabat dan privasi pasien, serta tetap menjaga kerahasiaan dalam pelayanan berbasis tim. Dan yang ketiga, mengembangkan hubungan saling percaya dengan pasien dan keluarganya. Terdapat beberapa cara bagi tenaga kesehatan untuk menjaga norma atau etika dengan masyarakat. Yang pertama adalah memberikan pelayanan dengan rasa hormat, santun, dengan empati, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan. Yang kedua adalah tanggap terhadap situasi atau kondisi lingkungan masyarakat. Yaitu cara yang dilakukan, yang pertama adalah memberikan bentuk pelayanan kesehatan yang sederhana sebagai integritas dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, adil, efisien, dan tidak diskriminatif. Dan yang terakhir yaitu memberikan bentuk pelayanan kesehatan sebagai taraf
peningkatan kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan tenaga medis kesehatan.